Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah huwallazi aujabana shalah faman aqamaha faqad aqamaddin faman tarakaha faqad hadamaddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah halaqah yang Allah muliakan, alhamdulillah di malam hari ini walaupun agak becek, kita berhadir ke rumah Allah ini dalam rangka menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji tentang fadilah, keistimewaan pada hari Jumat yang enggak kurang dari 5 keistimewaan. Maka untuk menjawab keistimewaan ini, apa yang Allah perintahkan dan yang juga Rasulullah anjurkan, hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia. Kalau begitu, yang pertama ini perintahnya, perbanyaklah amal soleh di hari Jumat. Hari Kamis tadi tenggelam matahari. Nah, malam hari ini dan esok hari sampai sore hari menjelang tenggelamnya matahari, ini hari yang mulia, waktu yang mustajabah untuk berdoa. Kalau begitu, yang pertama malam Jumat, hari Jumat, perbanyaklah doa. Yang kedua adalah di malam hari Jumat itu perbanyaklah membaca Al-Quran. Setiap huruf yang kita baca, kalau hitung-hitungan ini, satu huruf 10 pahala. Alif lam mim 3 huruf 30 pahala. Satu ayat ratusan pahala. Satu halaman Al-Quran ribuan pahala. Maka di malam Jumat itu dan di hari Jumat perbanyaklah membaca Al-Quran. Hadis menjelaskan di malam Jumat, kalau mau khususnya ini, bacalah surah Al-Kahfi. Itu bunyi hadisnya. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala Nabi, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat atau pada hari Jumat, apa fadilahnya? Sambungan hadis, alahun nur, Allah berikan dia cahaya dari Jumat ke Jumat. Makna cahayanya, Allah berikan cahaya hatinya. Semua orang mukmin berharap mendapatkan petunjuk. Semua orang mukmin berharap mendapatkan rahmat. Sampai bagi saya katakan begini, la yunajjiya a'malukum, wahai para sahabat, amal-amal kalian ini enggak pernah menyelamatkan kalian. Sembahyangnya, zakatnya, puasanya, hajinya enggak pernah menyelamatkan dari api neraka dan menempatkan dalam surga. Lantas sahabat kembali bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Faqala Nabi, na'am, iya. Amalan Nabi enggak mampu mengantarkan Nabi ke surga Allah, menjauhkan dari neraka Allah,
Namun Nabi menjawab, illa birahmatihi, kecuali Allah memberikan rahmatnya. Maka barang siapa yang baca surah Al-Kahfi di malam Jumat, di hari Jumat, itu fadilahnya adalah Allah berikan cahaya dari Jumat ke Jumat. Hadis yang kedua dari Abi Hurairah juga menjelaskan, barang siapa yang baca surah Yasin, itu Allah akan keluarkan cahaya dari mata kakinya sampai ke langit yang ketujuh. Maka fadilahnya di malam Jumat itu membaca surah Al-Kahfi. Hadis itu menjelaskan. Setelah itu malamnya baca Quran, malamnya banyak tanaful, banyak beribadah malamnya. Nah, esok harinya man iktasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi di hari Jumat, maka sunnah dia di hari Jumat itu kita mandi membersihkan tubuh kita ini, Allah berikan pahala. Di hari Jumat kita potong kuku kita ini, kukunya dibersihin, kita potong, Allah berikan pahala. Di hari Jumat kita potong kumis kita, Allah berikan pahala. Rapikan jenggotnya, Allah berikan pahala. Potong rambutnya, Allah berikan pahala. Coba bayangkan, satu helai rambut, satu pahala. Semakin banyak bulu yang kita potong ini, Allah berikan pahala-pahalanya. Kalau kita mau jujur, yang kita potong kuku kita, yang kita bersihkan badan kita, yang kita potong rambut kita, namun Allah berikan pahala-pahalanya bagi orang yang mau pergi Jumat. Namun sunnah ini nggak berlaku bagi orang yang tidak pergi Jumat. Maknanya bahwa seorang perempuan yang nggak wajib Jumat, dia mandi pagi itu, dia potong kukunya, rambutnya, nggak mendapatkan pahala orang yang pergi Jumat. Namun fadilah ini, kelebihan ini Allah berikan untuk orang-orang yang mau menunaikan sembahyang Jumat. Kapan dihitung mulai mandinya? Ini pagi hari Jumat itu mau ambil sebelum subuh mandi, niat langsung mandi, ini mandi sunnah Jumat, sudah berlaku sunnahnya. Namun afdolnya itu sebelum berangkat ke masjid, karena sunnahnya adalah sampai di masjid orang yang sembahyang Jumat itu enggak bau, enggak mengganggu kawan di sampingnya. Makanya disunahkan juga kita ini menggunakan wangi-wangian di hari Jumat. Selanjutnya juga yang sunnah juga ini, di hari Jumat pakailah pakaian yang paling bagus. Bunyi hadisnya, albisu ahsanasiyah, pakailah baju yang paling indah, yang paling bagus. Warna yang paling bagus, Nabi menjelaskan, ahsanu libasikumul bait, warnanya adalah putih. Pertanyaannya, apa dibalik warna putih? Ketika orang umrah, ketika orang haji, dia mesti ihram. Ketika orang ihram, nggak boleh pakaian yang dijahit. Laki-laki ini ketika dia ihram, pakainya pakaian putih. Ini pertanda yang pertama bahwa kita ini sama di hadapan Allah. Maka kita pakai pakaian putih, siapapun dia. Apakah dia komandan, apakah dia wadan, apakah dia presiden, apakah dia bupati. Kalau dia umrah ihram atau dia haji ihram, mesti pakaian warna putih dan tanpa dijahit. Ketika orang meninggal, kain kafannya sunnahnya ini juga warna putih. Maka sebaik-baiknya pakaian tadi di hari Jumat itu warna putih. Tengok, selain warna putih, membuat kita ini berkelompok-kelompok. Warna merah ini kelompoknya, warna kuning ini kelompoknya,
warna hijau, ini kelompoknya. Dan bahkan mau cakap, bahan kain yang sama dijahit oleh orang yang berbeda, ini akan menempatkan level dalam masyarakat. Ini tukang jahitnya terkenal, satu baju ongkosnya 2 juta. Kain yang sama di tempat lain, satu baju 150.000. Lain kelasnya. Walaupun sama bahannya, tukang jahitnya berbeda, menempatkan orang ini dalam bahasa orang-orang Buddha ini berkasta-kasta. Dia punya level-levelnya. Maka tadi di hari Jumat, sunnahnya kita ini menggunakan pakaian yang dia warna putih. Kalau nggak ada Ustaz yang warna kuning Ustaz atau abu-abu, apakah sah Jumatnya? Sah Jumatnya. Namun dia nggak sunnah. Yang sunnahnya dia berwarna putih. Seterusnya, yang sunnah juga pada hari Jumat, man iktasala yaumal Jum'ah, yang mandi pada hari Jumat, summa atal Jum'ah, datang ke masjid. Setelah itu wa shalla ma qudira minha, sembahyanglah semampunya. Mau 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 10 rakaat sambil menunggu khatib. Maka sembahyang ini namanya sunnah mutlak, yang dia enggak terikat dengan waktu. Kalau pertanyaannya, adakah sembahyang qobliyah Jum'ah? Di 2 pertemuan sebelumnya kita membahas sembahyang qobliyah, ba'diyah terikat dengan waktu. Qobliyah zuhur, waktu zuhur masuk, namun sebelum zuhur ditunaikan. Ba'diyah zuhur, waktunya masih zuhur, belum asar, setelah zuhur. Maka di hari Jumat itu hadis menjelaskan, setelah mandi datanglah ke masjid cepat-cepat, bersegera laksanakan sembahyang semampunya. Dan bilangnya 2 rakaat salam, dia sunnah mutlak, enggak terikat dengan waktu, enggak terikat dengan berapa rakaatnya. Maka kalau begitu sunnahnya sebelum Jumat dirikan sembahyang sunnah mutlak. Ini hadis menjelaskan bahwa sunnah mutlak ini dilakukan sebelum khatib naik mimbar. Hadis tadi menjelaskan juga, iza sa'idal khatib, kalau khatib naik ke mimbar, fangqata'al kalam, enggak boleh lagi berbicara, fangqata'at tanaful, juga putus amalan-amalan yang sunnah tadi, illa tahiyatal masjid, kecuali tahiyat masjid. Ada orang baru nyampe, khatib naik mimbar, terus laksanakan tahiyat masjid 2 rakaat. Tahiyat masjid terakhir waktunya adalah ketika khatib naik untuk khutbah yang kedua. Kalau masuk khutbah pertama, masuk masjid, laksanakan tahiyat masjid. Dan tahiyat masjid ini syaratnya sebelum duduk. Masuk masjid jangan duduk dulu. Kalau kita duduk langsung ini, maka hilang fadilah sunnah tahiyat masjid. Terus tahiyat masjid ini kelebihannya kapan saja. Masuk masjid setelah asar, sudah berwudu, laksanakan tahiyat masjid. Walaupun setelah asar ini waktu dilarang sembahyang sunat. Masuk masjid setelah subuh misalnya, laksanakan tahiyat masjid 2 rakaat. Artinya ini sembahyang dengan sebab. Apa sebabnya? Masuk masjid. Maka kalau khatib naik mimbar, semua sunnah tadi, berzikir sudah habis, baca Quran sudah habis, sembahyang sudah habis, kecuali sembahyang sunnah tahiyat masjid. Ini fadilah kita ini melaksanakan kegiatan di hari Jumat. Ya, sebelum kita terima pertanyaan lainnya, ini ada 2 pertanyaan kemarin ini yang belum terjawab. Yang pertama, assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam.
apakah gugur tanggung jawab sholat zuhur jika sudah melaksanakan sholat Jumat? Sedangkan sholat 5 waktu turun perintahnya saat Isra dan Mi'raj, dan Jumat turun perintah setelah Isra dan Mi'raj. Ya. Ketika orang sholat Jumat 2 rakaat, maka orang itu nggak perlu sembahyang zuhur. Pertanyaannya lagi ini, apakah Jumat menggantikan zuhur atau zuhur menggantikan Jumat? Hadis dari Ibnu Umar menjelaskan, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fil jamaah. Jumat itu wajib setiap muslim dalam berjamaah. Yang kedua, hadis dari Umar bin Khattab menjelaskan juga bahwa al-jum'atu, hari Jumat atau sembahyang Jumat, rak'atan, 2 rakaat, min ghairi qasrin, itu bukan qasar, min lisani nabiyikum, langsung dari lidah nabi kalian. Waqad khaba man iftara, merugilah orang-orang yang enggak percaya. Kalau begitu, zuhur pengganti Jumat, bukan Jumat menggantikan zuhur. Yang pertama turun perintah sembahyang 5 waktu sehari semalam. Namun dalam surah Al-Jum'ah ayat ke-9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Nah, pada hari Jumat datanglah perintahnya untuk mendirikan sholat Jumat. Kapan waktunya? Di waktu zuhur. Maka orang yang berhalangan sembahyang Jumat, dia mengganti dengan zuhur. Kita ini wajib sembahyang Jumat. Pas di hari Jumat itu kita lagi musafir, maka orang ini menggantikan Jumatnya dengan zuhur. Perintah Jumat wajib. Ada orang yang sakit, dia nggak pergi Jumat, maka Jumatnya itu dia ganti dengan zuhur. Kalau begitu, zuhur adalah pengganti Jumat, bukan Jumat menggantikan zuhur. Maka jangan katakan bahwa khutbah Jumat itu mengganti 2 rakaat. Namun khutbah Jumat itu syarat sah sembahyang Jumat. Artinya nggak sah sembahyangnya kalau tidak ada khutbah Jumat. Terima kasih. Yang kedua, pertanyaannya, ada halangan sampai telat untuk dapat mendengarkan khutbah. Sampai di masjid, khatib sudah mau selesai khutbah. Apakah ada keringanan untuk melengkapi 2 rakaat khutbah tersebut? Mohon penjelasannya. Baru kita pancing barusan, bahwa khutbah Jumat itu syarat sahnya sembahyang Jumat. Maka fadilahnya bagi orang mukmin bersegera datang ke masjid pada hari Jumat. Kita pernah menyampaikan hadis menjelaskan fadilah yang datang lebih awal. Yang datang di kelompok yang pertama pakaan nama qarraba badana. Yang datang di kelompok pertama ini masuk masjid seakan-akan dia berkurban 1 ekor unta. Kelompok yang kedua waraha pisania pakaan nama qarraba baqarah. Korbannya 1 ekor lembu. Yang ketiga 1 ekor kambing. Yang keempat 1 ekor ayam. Yang kelima 1 butir telur. Kalau nggak sempat yang pertama tiap Jumat, jadilah yang kedua. Setiap Jumat kita berkorban 1 ekor lembu. Sebulan 4 ekor lembu. Setahun 12 kali 4, 48 lembu. Siapa yang mampu zipur ini? Yang kurban setahun 48 lembu. Jawabannya, kita punya peluang. Hanya saja kita mau nggak mengoptimalkan, memanfaatkan kesempatan yang ada ini. Maka
Ini fadilahnya. Terus bagi yang terlambat, mungkin suatu ketika tertidur, telat bangun. Ukurannya, mana waktu yang paling telat? Kita ini pergi Jumat. Hadis menjelaskan, man adraka raka'atan minal jum'ah falyudif ukhra wa qad tammat salatuhu. Barang siapa yang terlambat, batasannya adalah imam berdiri untuk rakaat yang kedua. Maknanya orang ini telatnya enggak dapat khutbah. Bahkan imam sudah sembahyang 1 rakaat. Nah, orang ini mendapatkan 1 rakaat bersama imam di hari Jumat. Falyudif ukhra. Setelah imam salam, lengkapi 1 rakaat lagi, faqad tammat salatuhu. Dianggap dia masih Jumat. Apakah rukhsah? Ini keringanannya. Namun, jikalau khatib udah berdiri ini untuk rakaat yang kedua, terus dah ruku, sudah sami Allahu liman hamidah, orang ini baru nyampe, artinya dia enggak mendapatkan rakaat pertama dan nyaris hilang rakaat kedua. Orang ini takbir juga ikut imam. Setelah imam salam, dia melengkapi sembahyangnya 4 rakaat. Karena enggak mendapatkan 1 rakaat pun bersama imam. Kalau begitu batas minimalnya ini, itu adalah mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Kaum muslimin sedang halaqah yang saya hormati, ini menarik. Jauh-jauh hari Rasul sudah menyampaikan, artinya sudah membaca bagaimana kaum muslimin hari ini. Hadis dari Abi Hurairah, dari Ibnu Abbas itu menjelaskan, yahdurul jum'ah salah satu nafarin. Orang pergi Jumat itu 3 kelompok atau 3 macam tipu. Tipu yang pertama, hadaral jum'ah wa yalbu. Jumat pergi, namun menunggu di luar sampai khatibnya naik mimbar baru masuk. Ini yang datang Jumat yalbu. Atau orang tahu Jumat, nunggu dia sampai habis khutbah dulu baru masuk. Maka orang ini yalbu, main-main. Apa jatah dia? Wahazuhu mislaha. Maka Allah berikan juga main-main. Beda nilainya. Yang datang awal tadi yang ini. Ini tipe pertama. Banyak hari ini. Hampir rata masjid tiap hari Jumat ngumpul di luar itu. Luar masjid, ngapain merokok? Merokok nunggu khatib. Selesai khutbah pertama. Ini masuk golongan ini. Dia datang Jumatnya main-main, maka Allah pun juga main-main dengan dia. Yang kedua, rajulun hadaral jum'ah yad'u. Orang ini mengharapkan kelebihan-kelebihan berdoa di hari Jumat. Fa innahu Allah, masuk masjid berdoa, khatib di mimbar juga mesti tasbih dia. Maka orang yang kedua seperti ini, Allah memberikan pilihan, insya'a sami'ahu, insya'a taradahu. Allah mungkin menolaknya, Allah mungkin menerimanya. Ini banyak orang hari Jumat bawa tasbih, semua tasbih, subhanallah. Khatib sudah naik, khatib sudah menyampaikan khutbahnya, dia masih subhanallah, subhanallah. Sunnahnya ini, kalau khatib naik mimbar, yang tadi berzikir, yang tadi tasbih, itu berhenti. Ngapain? Mendengarkan khutbah. Maka kelompok kedua ini enggak mendengarkan khutbah, terus alhamdulillah, wallahu akbar, subhanallah, sampai habis khutbah. Ini tipu kedua. Nah, tipu yang ketiga, man hadaral jum'ah, yang datang ke masjid bisukutin wa insatin, tenang
sampai di masjid, tahiyat masjid, menunggu khatib, dia memperbanyak tanaful yang sunat-sunat. Tak kala khatib naik mimbar, dia diam. Maka orang seperti ini, kata Allah, walahu baina jum'ataini, Allah jaga antara Jumat ke Jumat. Allah ampuni antara Jumat ke Jumat. Ditambah lagi 3 hari lagi. Kalau begitu 3 tipe ini, tipe yang ketiga yang Rasulullah anjurkan, datang ke masjid awal, perbanyak yang sunat, begitu khatib naik mimbar, dengarkan khatib, dan setelah khutbah ikut sembahyang dengan imam. Maka boleh ini bertanya ke diri masing-masing, masuk kelompok kemana kita? Apa pertama tadi, atau kelompok kedua, atau kelompok yang ketiga, dengan harapan bahwa mulai malam hari ini dan seterusnya kita masuk kelompok yang ketiga. Setelah kita memahami bagaimana fadilah di hari Jumat. Iya, terima kasih. Selanjutnya, Ustadz, saya mau bertanya, sejarah ketika Jumat ada yang melaksanakan azan 1 kali dan 2 kali. Ya, nanti yang jelas ini jangan perang. Jangan saling menyalahkan antara yang 2 dan 1. Seorang sahabat namanya dia Sahib bin Ziyad itu mengatakan, qala an-nida'u fi yaumil jum'ah, azan di hari Jumat, awaluhu indama jalasal khatib ala minbar. Azan pertama pada hari Jumat itu ketika khatib naik dan duduk di mimbar. Sambungan ungkapan Syihab tadi, hadza ala ahdi Rasulillah, ini di masa Rasulullah, wa Abi Bakrin, dan juga masa Khalifah Abu Bakar, wa Umar, juga Khalifah Umar, wa kana Utsman, namun di masa Khalifah Utsman bin Affan, yaziduhu bin nida isalis ala zaurah. Di masa Khalifah Utsman itu ada azan yang ketiga dikumandangkan di Zaurah. Zaurah ini sebuah rumah di Madinah. Maka ini hadis menjelaskan azan yang ketiga. Kok 3 kali? Jadi 1, 2 cuma. Maknanya bahwa azan pertama, iqamah itu azan kedua. Nah, yang dimaksud dengan azan yang ketiga ini adalah 2 azan di hari Jumat. Kalau begitu, yang mengamalkan hari ini 1 azan di hari Jumat itu ikut masa Rasulullah, Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. Yang azannya 2 kali hari Jumat itu mengamalkan seperti Utsman bin Affan. Kenapa? Likasratin nas, karena banyak orang ketika itu takut terlambat ke Jumatnya ke masjid. Maka azannya 2 kali. Kalau begitu, yang zipur boleh mengamalkan dua-duanya. Ini misal hari Jumat ada kegiatan, agak telat selesai, mengingatkan jemaah tadi jangan telat ke masjidnya, kita pakai azan 2 kali. Namun kalau jamaahnya sudah di masjid semuanya, nggak perlu lagi azan 2 kali, cukup 1 kali. Yang bahaya kita ini adalah mau azan sekali, mau 2 kali, mau 4 kali, tetap terlambat. Ini masalah kita ini. Ini masalah kita ini hari ini. Udah datang terlambat ke masjid, nyalahkan lagi. Kenapa nggak 2 kali azannya? Dia datang terlambat, menyalahkan di masjid, kenapa azannya nggak 2 kali azannya? Mau 5 kali kan terlambat juga dia. Kayak ini masalahnya ini. Orang nggak pergi Jumat, menyalahkan orang pergi Jumat. Itu Jumat itu ribut aja. Orang yang menyalahkan seperti ini bagian dari sifat munafik. Maka munafik bukan hanya bicara dusta, bukan hanya berjanji mengingkari, bukan hanya dipercaya berkhianat, termasuk memperolok-olok agama ini
itu bagian dari munafik. Maka Rasul ketika meninggalnya Abdullah bin Ubay, ini rajanya munafik. Yang pertama Rasul nggak mau menyolatkan jenazah Abdullah bin Ubay. Namun anak Abdullah bin Ubay, ya Rasulullah, ayah saya dah wafat, Rasulullah, tolonglah. Rasul doakan ayah saya. Rasul menengok anak ini dengan ikhlasnya, minta bantuan Rasul. Rasul mau berangkat. Sahabat Umar bin Khattab marah. Sampai dalam kisah itu sahabat menarik baju Nabi supaya dia jangan pergi ke tempat orang munafik. Lantas turun ayat, la takum, jangan sembahyang untuk orang yang munafik. Siapa? Abdullah bin Ubay. Nanti lebih tahunya kisahnya kayak mana si Abdullah bin Ubay ini. Buka aja di mensos itu, ketik Abdullah bin Ubay, ini rajanya munafik. Yang Rasulullah diperintahkan nggak boleh sembahyang atas jenazah Abdullah bin Ubay. Maka hari ini azannya jangan kuat-kuat, bising telinga kita munafik. Subuh jangan cepat-cepat. Waktu subuh jam 5.15, azannya lama-lama dikit lah, jam 7 gitu kayak udah habis waktu subuhnya. Dia antara bangun, salahkan azan, salahkan. Nah, ini kan nggak lebih dari orang munafik. Ya, maka tadi kembali ke masalah ini, yang jelas ini yang azan 2 kali itu nggak masalah. Ini maaf, malam ini sampai sebuah kata mungkin yang jarang saya ungkapkan, namun sering orang bilang ini bid'ah gitu bahasanya. Ini kan nggak memahami apa kata bid'ah. Bid'ah itu secara bahasa penambahan atau pengurangan. Secara definisi apakah itu bid'ah? Penambahan, pengurangan dalam ibadah yang nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. 2 hal, akidah dan ibadah. Artinya yang sahabat amalkan itu juga sunnah. Yang diamalkan oleh Khalifah Utsman bin Affan ini sahabat, yang ada min surganya, itu pun juga sunnah. Yang hari ini nih, zakat profesi, masa Rasulullah nggak ada. Kapan adanya? Ketika Baitul Mal dibangun masa Khalifah Umar bin Khattab, itu pun juga sunnah. Nah kalau begitu, yang azan 2 kali pun juga sunnah. Jangan sampai masjid Yonzipur ini nanti ada 2 jamaah. Yang satunya 1 azan, yang satu lagi 2 azan. Kok gabung? Kami lain azan kami. Lain azan. Ini kan masalah kita ini. Azannya lafadznya sama, doa habis azan sama, yang beda hanya jumlahnya 1 kali, 2 kali. Sampai masjid dibagi 2. Sebelahnya untuk azan 2 kali, sebelahnya yang 1 kali. Allah perintahkan wa'tasimu bihablillah. Bersatulah. Jangan saling menyalahkan. Ini untuk azan 2 kali. Apakah Dajjal keluar pada hari Jumat, Ustaz? Subhanallah. Ini wallahu a'lam. Apakah Dajjal keluar pada hari Jumat? Namun yang jelas hadis menjawab yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, la taqumus saa'ah illa yaumul jum'ah. Hari kiamat itu Rasulullah akan terjadi pada hari Jumat. Apakah sama kiamat yang keluarnya Dajjal? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ini hal yang gaib, namun Rasul menyampaikan la taqumus saa'ah illa yaumul jum'ah. Hari kiamat itu di hari Jumat. Kalau gempa Selasa belum kiamat, Rabu belum kiamat, Kamis belum juga, Minggu apalagi belum. Tapi kalau Jumat mungkin saja. Selanjutnya, assalamualaikum ya Ustaz. Pada saat salat berjamaah, orang yang di sebelah kita bacaannya terdengar sampai mengganggu kita salat. Apakah hukum salatnya orang tersebut? Ya, apakah bacaan yang hal tersebut tidak apa-apa begitu? Kalau itu salah, bagaimana cara menegur orang tersebut, Ustaz? Ya. Ini sembahyang berjamaah. Ada orang mungkin berusaha untuk khusyuk.
sembahyangnya agak angkat suaranya. Itu dia makna talafut. Kajian bahasa, makna talafut menggerakkan lidahnya atau mulutnya tanpa suara. Sunnah kita ini dalam sembahyang, baik sendiri maupun berjamaah, menggerakkan lidahnya atau mulutnya membaca bacaan-bacaan salat, namun tidak bersuara. Yang sunnah menggerakkan. Apakah sah orang yang bacaannya enggak menggerakkan lidahnya? Sah, namun enggak sunnah. Lantas, bagaimana orang tadi sembahyangnya? Suaranya agak tinggi, mengganggu orang sampingnya. Orang ini bermasalah. Sehingga membuat di sampingnya itu juga bermasalah. Maka dalam kitab Fathul Mu'in, halaman 128, baris ke-6, faidah, kesimpulan kata para kitab ini, Syekh Malibari, wa ammal mubalaghatul jaharu fil masjid. Kita ini angkat-angkat suara di masjid, sambungannya hatta sulat taswis ala musallin, mengganggu orang sembahyang. Fayan bogi hirmatuha, mesti diharamkan. Baca Quran sunnah. Namun kalau baca Quran itu mengganggu orang yang sholat, baca Quran ini berdosa. Sembahyang wajib. Namun sembahyangnya itu mengganggu yang lainnya, artinya bahwa dia tidak sembahyang. Kalau begitu, apa ukurannya? Orang yang sembahyangnya itu sempurna. Karena kita nggak menemukan takaran ini sembahyangnya sempurna, ini nggak sempurna. Namun hadis itu menjelaskan orang yang sempurna sembahyangnya itu adalah sembahyangnya mampu menegur dia, mencegah dia dari kemungkaran dan fahsya. Artinya bahwa orang-orang yang sholat enggak menyakiti yang lainnya. Orang-orang yang sholat enggak menyinggung yang lainnya. Ini kita sholat, sandal orang, sandal kita juga. Kita sholat, kopi orang, kopi kita juga. Tapi orang yang sholat akan menjaga dia, enggak menyakiti orang lain. Itu dia makna orang yang sholat. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Nah, masalah gini, dua-duaan dalam sholat. Dalam sholat pun dia masih mengganggu orang lain. Pertanyaannya bagaimana dua sholatnya? Dia sholat mengganggu orang lain yang sholat. Sholat dia saja mengganggu yang lainnya, apalagi dia nggak sholat ini. Ke masalah. Maka tadi ini orang yang sembahyangnya tadi pakai suara agak keras, mengganggu yang sampingnya ini, orang ini bermasalah. Dalam sholat pun dia mengganggu yang lain, apalagi di luar sholat. Nah, sunahnya dia adalah ini, ketika sembahyang, baik sendiri maupun berjamaah, itu menggerakkan lidahnya atau mulutnya, namun tidak bersuara. Sunahnya. Selanjutnya, ada halangan sampai telat untuk dapat mendengarkan khutbah. Itu tadi ya? Udah. Mana yang belum? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukum tahlilan dikhususkan untuk orang yang baru meninggal? Ya. Ini nanti kita bahas ketika nanti bab jenazah nanti. Di habis bab sembahyang ini kita akan masuk bab jenazah. Apa kewajiban kita atas jenazah? Yaitu menyolatkan, memandikan, mengapani sampai menguburkan, dan nanti biasanya tahlilan bagian dari untuk orang yang meninggal. Lebih tepatnya nanti kita kaji ini nanti di bab jenazah nanti. Ya, sedikit lagi. Udah maghrib belum? Isya belum? 4 menit lagi. Maghrib udah, isya belum? Ketika nanti khutbah Jumat, siapapun yang khutbah Jumat, itu dia ada rukunnya, rukun khutbah dan syarat sah khutbah. Rukun khutbah dalam mazhab Syafi'i ada 5. Nanti orang yang khutbah Jumat,
Yang pertama dia mesti membaca alhamdulillah, pujian untuk Allah. Yang kedua dia mesti as-salatu ala nabi, salawat. Yang ketiga membaca ayat Al-Quran, walaupun satu ayat. Jadi qiraatu ayat Qur'aniyah, membaca ayat Al-Quran. Boleh di khutbah pertama atau di khutbah kedua. Terus rukun khutbah juga adalah itu membaca doa. Dalam mazhab Hambali, doa enggak termasuk rukun. Nanti pandangan ini akan menyatakan dua pandangan ketika imam atau khatib membaca doa. Apakah makmumnya mengaminkan? Yang pertama, sunnahnya kita ini di hari Jumat, khatib naik mimbar enggak boleh ngomong. Ini hadis dari Abi Hurairah, man qala li sahibihi ansit, yang mengatakan untuk sahabatnya, untuk kawannya diam, faqad laga, orang itu udah sia-sia. Kalau begitu, maka yang bilang ini bicara ketika khatib menyampaikan khutbah, maka Jumatnya sia-sia. Dalam mazhab Hambali, doa enggak termasuk rukun. Ketika khatib membaca doa, makmum jamaah boleh mengaminkan. Namun dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki itu rukun. Kalau begitu, pas imam baca doa, diam saja. Lantas bagaimana makmumnya ini, jamaahnya? Apakah ketika khatibnya berdoa angkat tangan juga? Atau enggak angkat tangan? Mana lebih afdalnya? Yang pertama menjelaskan bahwa hadis Nabi ketika menyampaikan khutbah, Nabi enggak pernah angkat tangan ketika doa kecuali sekali. Kapan? Nabi pas khutbah Jumat, datanglah seorang Arabi, "Ya Rasulullah, ini musim kemarau Rasulullah. Tolong doa. Minta hujan kepada Allah." Nabi berdoa. Nabi angkat tangan. Namun selain ini, Nabi enggak angkat tangan. Kalau begitu, yang berpendapat ketika khatib menyampaikan khutbah dia enggak angkat tangan, itu sunnah. Namun yang angkat tangan juga enggak salah. Kenapa? Hukum asal berdoa adalah angkat tangan. Kita ini ada berdoa angkat tangan. Takarannya enggak melebihi bahunya. Ya, ke tangannya masih gini-gini juga. Cukup. Dia bahu ini batas, kita angkat tangan untuk berdoa. Kalau begitu boleh sebahu, boleh di bawahnya, boleh. Karena hadis menjelaskan Allah malu menolak hambanya yang berdoa angkat tangan dan Allah tak berikan apa-apa. Sifrul yadain, itu punya hadisnya. Kalau begitu adab berdoa kita asalnya adalah itu angkat tangan. Maka bagi orang yang angkat tangan itu pun juga enggak mengapa. Jangan sampai gara-gara angkat tangan, enggak angkat tangan, masalah lagi. Itu enggak sunnah, ini sunnah, kami sunnah. Masing-masing saling mengklaim, kami yang sunnah. Padahal dua-duanya boleh. Yang mau angkat tangan, silahkan. Yang enggak, ikut Nabi juga enggak angkat tangan. Yang salah adalah ini yang menyalahkan. Kalau begitu, angkat tangan enggak salah. Yang enggak angkat tangan juga enggak salah, yang salah adalah yang angkat tangan menunjuk orang lain, menyalahkan orang lain. Ya, mungkin satu lagi yang silakan terakhir kalau ada sebelum ditutup dari desa. Ya, terima kasih banyak kaum muslimin yang berhadir. Namun yang paling pokok adalah kita ini mengamalkan apa yang kita pahami, yang sudah kita ketahui. Kalau kemarin-kemarin mungkin sebelum Jumat kita mengamalkan sunnah qabliyah mungkin 2 rakaat atau lebih, maka mulai malam hari ini untuk besok Jumat dan seterusnya sebelum khatib datang,
khotib naik mimbar, perbanyaklah sembahyang, namun bukan sunnah qabliyah, namanya sunnah mutlak. Niatnya sengaja saya sembahyang sunnah mutlak 2 rakaat lillahi ta'ala. Habis 2 masih kuat, sambung lagi. 4 rakaat masih kuat, sambung lagi. Ketimbang ngantuk, ketimbang tidur, perbanyak ini. Maka semakin banyak rukunya, semakin banyak sujudnya, insya Allah Allah semakin ridha. Amin amin ya rabbal alamin. Mari tutup dengan kafarah majlis. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.